Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih dengan Zaki di sini dan kita masih di ruang perpustakaan Man 2 Brebes. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini saya beri judul Memori yang Menolak Dihapus. Raka menatap layar beberapa saat tanpa bergerak. Kalimat itu masih ada di sana. Tolong jangan hapus aku. Ia mengira itu hanya gangguan sistem. Dalam 7 tahun bekerja di unit kurasi memori, ia pernah melihat berbagai anomali teknis. Fragmen memori yang rusak, simpul data yang terhubung secara keliru, bahkan pengalaman yang terpotong di tengah jalan seperti film yang kehilangan sebagian adegannya. Namun, ia belum pernah melihat sebuah memori yang memohon. Raka memeriksa ulang panel sistem di sisi layar. Tidak ada peringatan kerusakan, tidak ada notifikasi kesalahan jaringan. Algoritma kurasi tetap menampilkan status yang sama seperti sebelumnya. Relevansi rendah, rekomendasi hapus. Segalanya tampak normal, kecuali satu hal. Kalimat itu. Ia menggeser kursor dan membuka log aktivitas memori. Sistem menunjukkan bahwa fragmen yang sedang tampil hanyalah satu dari simpul kecil dari jaringan pengalaman yang lebih luas. Tidak ada tanda bahwa simpul tersebut seharusnya memiliki kemampuan interaktif. Memori tidak berbicara. Memori hanya diputar kembali. Raka menghela nafas pendek. Ia menganggap memori hanya sebagai artefak data. Barangkali pesan yang pernah diketik oleh pemilik memori ketika ia masih hidup. Kadang-kadang manusia menyimpan catatan kecil di dalam sistem neural mereka, pengingat, pesan pribadi, atau potongan pikiran yang tidak pernah mereka ucapkan kepada siapapun. Ia memutuskan untuk menutup fragmen tersebut dan kembali ke proses penghapusan. Namun sebelum perintah dijalankan, layar kembali berubah. Fragmen pengalaman di depannya bergerak sedikit lebih jelas. Anak yang duduk di tangga itu menundukkan kepala, lalu mengangkatnya lagi. Cahaya senja menyentuh wajahnya dengan lembut. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan lewat di jalan kecil. Raka menyadari sesuatu. Fragmen itu tidak sekedar ingin diputar ulang. Ia menunggu. Seolah adegan tersebut berhenti tepat di satu momen dan tidak akan bergerak sampai sesuatu terjadi. Raka menyipitkan mata. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia menekan tombol analisis lanjutan. Sistem mulai memindai struktur memori itu secara lebih mendalam. Jaringan simpul yang semula tampak sederhana ternyata memiliki pola yang agak tidak biasa. Beberapa simpul tampak saling terhubung dengan cara yang tidak sepenuhnya linear, seolah memori itu mencoba mempertahankan dirinya dari proses dekomposisi, seperti organisme kecil yang menolak mati. Di layar, kalimat itu muncul lagi. Aku tahu kamu ingin menghapusku. Raka terdiam. Ia tidak menjawab. Ya, tentu saja tidak. Berbicara dengan memori bukanlah bagian dari prosedur kerja. Namun ia tidak bisa mengabaikan kalimat itu begitu saja. Beberapa detik berlalu, kemudian pesan berikutnya muncul. Tapi aku belum selesai ada. Kata-kata itu sederhana, hampir naif. Namun ada sesuatu di dalam yang membuat Raka tidak segera menekan tombol penghapusan. Ia memperbesar tampilan fragmen. Anak di tangga itu masih duduk di tempat yang sama. Tangannya bertumpu di kedua sisi tubuhnya. Ia tampak tidak sabar, tetapi juga tidak benar-benar gelisah. Hanya menunggu. Menunggu siapa? Gumam Raka tanpa sadar. Seolah menjawab pertanyaan itu, fragmen memori bergerak sedikit lebih maju. Di ujung jalan kecil, bayangan seseorang muncul. Seorang laki-laki berjalan perlahan menuju rumah itu. Tubuhnya lelah, tetapi langkahnya ringan ketika ia melihat anak yang duduk di tangga. Anak itu langsung berdiri, wajahnya berubah cerah, lalu fragmen memori berhenti. Seperti pintu yang tiba-tiba ditutup sebelum adegan selesai. Raka mengerutkan dahinya. Ia memeriksa kembali skor relevansi memori tersebut. Angkanya tetap rendah, sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan banyak paket memori lain yang ia sudah hapus hari itu. Menurut sistem, pengalaman ini tidak memiliki nilai penting bagi sejarah manusia. Hanya seseorang anak yang menunggu ayahnya pulang kerja, tidak lebih dari itu.
Raka kembali menggerakkan kursor ke tombol penghapusan. Namun sebelum ia menekannya, kalimat lain muncul di layar. Aku tahu, aku tidak penting. Beberapa detik kemudian kalimat berikutnya muncul. Aku bukan peristiwa besar. Aku tidak mengubah dunia. Raka menunggu. Lalu kalimat terakhir muncul perlahan. Kalimat itu berbunyi, tapi seseorang pernah hidup di dalamku. Ruang kerja itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Di layar, anak kecil itu masih berdiri di tangga rumahnya, menatap lelaki yang baru saja tiba di halaman. Wajahnya penuh harapan yang sederhana, harapan yang hanya dimiliki anak-anak yang percaya bahwa seseorang akan selalu pulang untuk mereka. Raka menyadari bahwa ia masih belum menekan tombol penghapusan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja di arsip, ia menunda sebuah keputusan. Di sudut layar, sistem menampilkan peringatan kecil. Proses kurasi melebihi durasi standar. Namun, Raka tidak segera menutup memori tersebut. Ia hanya menatap fragmen tersebut, seolah sedang membaca halaman pertama dari kisah yang belum selesai. Dan di layar, kalimat terakhir muncul perlahan. Aku hanya ingin diingat. Oke, itu merupakan akhir dari bab 2. Kita ketemu lagi di bab 3. Bye.